Cerita seorang PMI asal Jawa Timur kerja tak digaji mendapatkan tindak eksploitasi. Beruntungnya ada tetangga rumah majikan yang mengetahui hal tersebut lalu melaporkannya ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Menurut info yang dipost oleh IWM Community, dinyatakan bahwa mbaknya ini bernama Siti Sulikah, warga Dusun Punden, Desa Ngelando, RT 9 RW 3 Wungu. Mbak Sulikah ini berniat berangkat kerja ke luar negeri untuk memperbaiki perekonomian di rumah, tapi semua itu hanya tinggal khayalan. Mbaknya ini tertipu oleh penyalur pekerja migran di negeri jiran. Dia bekerja hanya mendapat eksploitasi dari majikannya. 1,5 tahun tidak menerima gaji, komunikasi sama keluarga pun tidak pernah karena si majikan melarang. Sampai sang bunda pergi menghadap ilahi pun Mbak Siti ini nggak tahu karena emang nggak pernah diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang rumah. Miris dan kasihan banget, sekarang dia tinggal bersama bapak dan neneknya yang nggak bisa berjalan dan sudah lanjut usia. Alhamdulillah kemarin 18 Juli 2021 tim komunitas berbagi IWM bersilaturahmi ke kediaman Mbak Siti. Meskipun tidak banyak yang kami beri, semoga bisa sedikit membantu. Untuk yang ingin proses ke luar negeri, harap lebih hati-hati dalam memilih PJTKI. IWM atau Ikatan Wong Madiun ini juga merupakan organisasi gabungan dari para pekerja migran yang ada di luar negeri ya guys, khususnya PMI yang ada di Hong Kong. IWM yang diketuai oleh Bapak Nanang di Indonesia ini mengajak teman-teman pekerja migran ataupun teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa berbagi bersama kepada mereka yang membutuhkan. Karena sedikit bantuan dari Anda itu pasti akan sangat berarti bagi mereka yang sedang membutuhkan. Teman-teman PMI yang ada di Hong Kong, silahkan jika ingin bergabung dengan IWM Community, karena setiap bulannya di Hong Kong itu pasti mereka akan mengadakan kopdar bersama. Teman-teman PMI lainnya juga yang ada di Taiwan, Singapura ataupun Korea dan lain sebagainya bisa juga ya untuk menyalurkan donasi Anda kepada IWM. Insya Allah IWM akan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Berbagi itu indah ya, dan bersedekah itu tidak harus menunggu Anda kaya. Dilansir dari solopost.com, Mbak Sulikah yang berusia 22 tahun ini selama bekerja di Malaysia sering banget mendapatkan perlakuan buruk dari majikannya. Hampir setiap hari perempuan yang sudah memiliki 1 anak ini mendapatkan siksaan dari majikan, tindak eksploitasi seperti dipukul. Tidak hanya derita fisik saja, gaji dari Mbak Sulikah ini selama bekerja di sana sebagian besar juga belum dibayarkan. Majikannya baru membayar upahnya 2 kali, itu pun besarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Sesuai kesepakatan dia digaji 3,8 juta, namun yang dibayarkan itu hanya 1,7 juta per bulan. Mbak Sulikah ini merupakan salah satu potret kemiskinan di Kabupaten Madiun. Di usianya yang masih muda, dia telah menikah, kemudian mempunyai seorang anak. Suaminya kemudian meninggalkannya begitu saja tanpa memberi kabar dan nafkah kepadanya. Suami saya dari Jombang, kami sudah pisah tapi belum resmi bercerai. Suami saya tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah kesini, kata Mbak Sulikah saat berbincang dengan madiunpost.com beberapa waktu lalu. Setelah tidak jadi TKW, Mbak Sulikah ini hidup bersama dengan nenek, orang tuanya, kakak beserta adik-adiknya dan seorang anaknya di rumah sederhana. Dan rumah tersebut terlihat sangat tidak layak untuk dihuni anggota keluarga sebanyak itu. Saat berangkat ke luar negeri, umur dari Mbak Sulikah ini dituakan. Jadi waktu itu ada seorang agen pencari tenaga kerja wanita atau TKW datang ke rumah Mbak Sulikah dan menawarkan untuk bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Dan dia pun ingin memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan bekerja ke Malaysia.
Di KTP tahun kelahirannya itu 1999, tetapi di paspor tertulis 1997. Jadi Mbak Sulika ini waktu berangkat ke luar negeri dituakan 2 tahun. Selama bekerja di rumah majikannya di Malaysia itu, Mbak Sulika ini tidak diperkenankan untuk keluar rumah sama sekali, sehingga selama mengalami penyiksaan di dalam rumah majikan, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kemana-mana, soalnya saya dikunci dari luar, pintu rumah dikunci terus, ujar Mbak Sulika. Beruntungnya ada tetangga majikannya yang mengetahui penyiksaan tersebut. Akhirnya tetangga tersebut melaporkan ke kepolisian Malaysia. Petugas dari kepolisian Malaysia kemudian mendatangi rumah majikannya dan meminta Mbak Sulika untuk mengemasi barang-barangnya segera. Setelah itu mengajaknya keluar dari rumah tersebut. Polisi Malaysia kemudian memulangkannya ke Indonesia dengan membiayai seluruh perjalanannya. Dia kurang tahu terkait proses pemulangannya, apakah ada campur tangan dari Kedutaan Besar Indonesia ataupun tidak. Jadi akhirnya Mbak Sulika ini dipulangkan ke Indonesia dengan naik pesawat dari Malaysia turun di Juanda ya guys, lalu menjalani karantina dan prosedur yang ada di Indonesia untuk kedatangan PMI dari luar negeri. Saat kedatangan di Surabaya itu, Mbak Sulika juga sudah membuat laporan jika ada masalah saat bekerja di Malaysia. Sesampainya di rumah, Mbak Sulika ini kaget ya, ternyata ibunya telah tiada. Dia tidak mengetahui jika ibunya telah meninggal dunia saat dirinya masih di Malaysia. Mbak Sulika mengaku tidak memiliki akses komunikasi untuk menghubungi keluarga selama bekerja di Malaysia. Di sana saya tidak boleh pegang uang dan tidak boleh pegang handphone, jadi saya tidak tahu kondisi keluarga saya di rumah. Saya sedih, sudah kerja jauh-jauh tapi pulang tidak dapat gaji, ucap Mbak Sulika. Mbak Sulika mengaku bersyukur bisa pulang ke rumah dengan keadaan hidup dan selamat meskipun trauma kekejaman majikan masih terus menghantuinya. Untuk saat ini dia hanya berharap uang gajinya selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia bisa dibayarkan. Uang tersebut akan digunakan untuk menyambung hidup dan menata masa depannya di kampung halaman. Kepala Disnaker Kabupaten Madiun, Bapak Heri Kuncoro mengatakan pihaknya telah mendatangi Mbak Sulika dan dikatakan proses keberangkatan dari Mbak Sulika ke Malaysia itu diindikasi menyalahi prosedur dan tidak melalui jalur resmi. Bapak Kuncoro ini menuturkan bahwa berkas sebagai TKW yang seharusnya ada ternyata ini tidak dimiliki oleh Mbak Sulika seperti paspor kerja, kontrak kerja, dan ada agen yang membawanya secara resmi. Udah dicek ternyata prosedur-prosedur itu tidak ada. Data dicek di Disnaker juga nggak ada, padahal jika lewat jalur resmi pasti terdata, kata Bapak Heru Kuncoro. Kasihan banget dan saya pribadi turut prihatin ya atas apa yang telah menimpa Mbak Sulika ini. Nggak nyangka saat bekerja di luar negeri nasib buruk menghampirinya. Semoga untuk kedepannya Mbak Sulika ini diberi kelancaran dalam bekerja, kesuksesan dan juga kemudahan dalam mencari rizki. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pihak-pihak terkait di Disnaker Madiun dan juga terutama PT-nya itu bisa menguruskan sisa gaji yang belum dibayarkan oleh majikannya. Ya, semoga PT-nya atau agensinya itu mau bertanggung jawab dengan baik. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi